Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Yusraini Reskia dengan NIM 20031039 sebagai moderator. Kemudian anggota saya yaitu Aldo Noviandi dengan NIM 20076031 sebagai penyaji. Kemudian Eka Linda Putri dengan NIM 20058156. Dan yang terakhir yaitu Mutia Lubis dengan NIM 20076011. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi kelompok kami, yaitu motivasi dalam belajar. Motivasi dalam belajar. Pengertian motivasi. Motivasi adalah usaha yang didasari untuk mengerahkan dan menjaga tingkah seseorang agar dia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu, sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Menurut Sartre, mengatakan bahwa pada umumnya suatu motivasi atau dorongan adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan atau perangsang. Dalam buku belajar dan pembelajaran Ali Imran 1996 mengemukakan ada beberapa unsur atau faktor yang mempengaruhi motivasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, cita-cita pembelajaran atau aspirasi pembelajaran. Cita-cita merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Hal ini bisa diamati dari banyaknya kenyataan motivasi seorang pembelajar menjadi begitu tinggi ketika ia sesudah memiliki cita-cita. Kemampuan pembelajar. 2. Kemampuan pembelajar. Manusia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Karena itu, sering terlihat seseorang memiliki kemampuan di bidang tertentu, belum tentu memiliki kemampuan di bidang lainnya. 3. Kondisi pembelajar. Hal ini bisa terlihat dari kondisi fisik maupun kondisi psikis pelajar. 4. Kondisi lingkungan belajar. Kondisi lingkungan pembelajar menjadi faktor yang mempengaruhi motivasi. Bisa diamati dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang mengitari si pembelajar. Menurut Muhyiddin Syah, ada 2 faktor yang berperan dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa. 1. Faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri manusia itu sendiri berupa sikap, kepribadian, pendidikan, pengalaman, serta cita-cita. 2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Yang pertama, lingkungan sosial yang meliputi lingkungan masyarakat, tetangga, teman, orang tua atau keluarga, dan teman sekolah. Yang kedua, lingkungan non-sosial meliputi keadaan gedung sekolah, tetap sekolah, jarak tempat tinggal dengan sekolah, alat-alat belajar, kondisi ekonomi orang tua, dan lain-lain. Fungsi motivasi. Fungsi motivasi dalam pembelajaran diantaranya, menurut Sardiman, fungsi motivasi ada 3. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai, sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Dan yang terakhir, yaitu menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan
yang serasi, guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Berikut ini ada beberapa motivasi dalam belajar, yaitu 1. Berdasarkan arahnya. Berdasarkan arahnya, motivasi terbagi atas motivasi tugas, yaitu motivasi yang ditimbulkan oleh tugas-tugas yang ditetapkan sama ada oleh guru, murid sendiri maupun yang dirancang oleh guru dan murid secara bersama-sama. 2. Motivasi aspirasi, yaitu motivasi tinggi tumbuh dengan subur kalau pelajar memiliki perasaan sukses. Perasaan gagal dapat menghancurkan aspirasi belajar dalam belajar. Oleh karena itu, guru jangan jadikan pelajar selalu gagal. 3. Motivasi persaingan. Persaingan yang sehat dapat menjadi motivasi yang kuat dalam belajar. 4. Motivasi afiliasi adalah dorongan untuk melaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya karena ingin diterima dan diakui oleh orang lain. 5. Motivasi kecemasan. Kecemasan dapat mendorong usaha dan hasil belajar, tetapi kecemasan yang berlebihan dapat menurunkan kegairahan dan hasil belajar. 6. Motivasi penguatan. Motivasi penguat dapat ditimbulkan melalui diagram kemajuan belajar murid, memberikan komentar pada setiap kertas tugas, ujian, dan pemeriksaan pelajar, dan memberikan penghargaan. 7. Motivasi yang diarahkan oleh diri sendiri. Motivasi ini sangat berkesan dalam meningkatkan motivasi pelajar dalam belajar. Pelajar-pelajar ini menunjukkan tingkah laku yang mandiri dalam belajar dan mempunyai sistem nilai yang baik yang melatar belakangi tingkah laku mereka itu. 2. Berdasarkan faktor pembangkitnya. A. Motivasi internal, yaitu dorongan terhadap perilaku seseorang yang dikarenakan orang tersebut senang melakukannya. Sebagai ilustrasi, seorang siswa membaca sebuah buku karena dia ingin pengetahuan kisah seorang tokoh, bukan karena tugas sekolah. Motivasi memang mendorong terus dan memberi energi pada tingkah laku. B. Motivasi eksternal adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar seperti adanya hadiah dan dari hukuman. Sebagai ilustrasi, seorang siswa kelas 1 SMP belum mengetahui tujuan belajar di SMP. Semula ia hanya ingin ikut-ikutan belajar di SMP karena teman sebayanya juga belajar di SMP. Teori-teori motivasi dalam belajar. Yang pertama, teori Abraham H. Maslow, teori kebutuhan. Menurut teori ini, manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologikal, seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan yang terakhir, aktualisasi diri, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya, sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Yang kedua yaitu teori MC Cleland atau teori kebutuhan berprestasi. Menurut teori ini, motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi.
Murray sebagaimana dikutip Winardi merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan, melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit, menguasai, memanipulasi, atau mengorganisasi objek-objek fisik, manusia, atau ide-ide, melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan seindependen mungkin sesuai kondisi yang berlaku, mengatasi kendala-kendala, mencapai standar tinggi, mencapai performa puncak untuk diri sendiri, mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain, dan meningkatkan kemampuan diri melalui penerapan bakat secara berhasil. Kemudian ada yang ketiga yaitu teori Chilton-Alderfer atau teori ERG. E itu kepanjangan dari existence, yang merupakan kebutuhan akan eksistensi. R itu merupakan kepanjangan dari relatedness, yang artinya yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain. Dan G yaitu growth, yang artinya yaitu kebutuhan akan pertumbuhan. Jika makna tiga istilah tersebut didalami akan tampak dua hal penting. Pertama, secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderfer. Karena eksisten dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow. Relatedness senada dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat menurut Maslow dan growth, mengandung makna sama dengan self-actualization menurut Maslow. Kedua, teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. Apabila teori Alderfer disimak lebih lanjut, maka akan tampak beberapa hal. Kemudian yang keempat yaitu teori Herzberg, teori dua faktor. Menurut teori ini, faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor higien atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. E. Teori penetapan tujuan. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni: pertama, tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. 2. Tujuan-tujuan mengatur upaya. 3. Tujuan-tujuan meningkatkan prestasi. Dan 4. Tujuan-tujuan menunjang strategi dan rencana kegiatan. Yang kelima, teori Viktor Frankl atau teori harapan. Dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation, mengetengahkan suatu teori yang disebut teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai dan oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalannya tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya untuk mendapatkannya. G. Teori kaitan imbalan dan prestasi. Bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada suatu model motivasi yang sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik, dalam arti menggabung berbagai kelebihan model-model tersebut menjadi suatu model. Tampaknya terdapat kesepakatan di kalangan para pakar bahwa model tersebut ialah apa yang tercakup dalam teori yang mengaitkan imbalan dengan prestasi seseorang. 4. Upaya guru untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, 4. Upaya guru untuk meningkatkan motivasi dalam belajar.
pertama, membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Yang kedua, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Yang ketiga, membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, baik itu media visual maupun audio visual. Yang kelima, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Yang keenam, hadiah. Yang ketujuh, kompetisi atau saingan. Yang kedelapan, ujian. Yang kesembilan, hukuman. Dan yang terakhir, menggunakan metode yang bervariasi. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada dari teman-teman yang ingin memberikan kritikan, tambahan, masukan, ataupun pertanyaan, disilakan untuk mengetikkannya di forum diskusi yang ada di e-learning. Saya sebagai moderator berterima kasih kepada teman-teman karena telah menonton video kami. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.